Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan membahas atau membagikan sebuah materi mengenai judulnya manajemen keuangan. Dalam pembahasan materi kali ini mengenai manajemen modal kerja. Baik, selanjutnya di sini ada apa sih manajemen modal kerja? Manajemen modal kerja atau working capital management merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan yang berhubungan dengan aktiva lancar perusahaan. Dapat diartikan bahwa manajemen modal kerja adalah suatu kegiatan pengelolaan aktiva lancar dan hutang lancar, dan hubungan langsung dengan likuiditas perusahaan. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan pemenuhan kewajiban yang harus segera dilunasi dalam waktu yang sudah ditentukan. Komponen yang paling penting dalam manajemen modal kerja yaitu manajemen aktiva lancar. Perusahaan berupa kas, persediaan, piutang, dan pembiayaan yang dibutuhkan demi mendukung adanya aktiva lancar. Selanjutnya ada definisi modal kerja. Menurut Igenef, Brakeman, dan Joel V. Hoston, modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek, yaitu sebagai kas, sekuritas, persediaan, dan piutang. Menurut Siegel dan Sim, modal kerja merupakan suatu ukuran dari likuiditas perusahaan. Menurut Gitam 2001 menjelaskan bahwa modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam suatu kegiatan bisnis, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Selanjutnya ada tujuan manajemen modal kerja. Apa sih tujuan yang dilakukan manajemen modal kerja? Antara lain sebagai berikut. Satu, yaitu sebagai sarana pengawasan operasional perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Mengetahui efektivitas pembiayaan perusahaan dengan sumber pendanaan yang ada. Sebagai metode efektif yang efisien dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan. Menentukan kinerja perusahaan yang baik dan sebaliknya. Sebagai sarana perlindungan atau proteksi jika terjadi krisis modal kerja. Selanjutnya ada konsep modal kerja. Menurut Rianto, dalam Tarigan 2021, modal kerja terdiri dari beberapa konsep, yaitu konsep kuantitatif. Dalam konsep ini, modal kerja merupakan keseluruhan dari total aktiva lancar. Menurut konsep ini, sering disebut dengan modal kerja bruto atau gross working capital. Konsep kualitatif dalam konsep ini sebagian dari keseluruhan aktiva lancar yang memang benar adanya dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa mengganggu likuiditas perusahaan adalah kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Selanjutnya ada konsep fungsional. Dalam konsep ini mendasarkan pada kegunaan dana dalam menghasilkan pendapatan perusahaan. Dana yang digunakan dalam perusahaan adalah dipergunakan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan penjualan. Terdapat sebagian dana yang digunakan dalam suatu periode akuntansi tertentu yang seluruhnya langsung menghasilkan pendapatan bagi periode tersebut atau current income. Dan ada sebagian dana lain yang dipergunakan pada periode tersebut namun tidak secara keseluruhan menghasilkan current income. Sorry. Selanjutnya yaitu ada jenis manajemen modal kerja. Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal kerja permanen dikelompokkan menjadi dua, yaitu modal kerja primer, di mana modal kerja ini sebagai modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Modal kerja normal, yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi yang normal. Dua, ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan.
Modal kerja variabel dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu modal kerja musiman, di mana modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Ada modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Ada juga modal kerja yang darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi modal kerja. Modal kerja perusahaan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu volume penjualan perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Faktor musim dan siklus fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musiman dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Perubahan dalam teknologi, jika terjadi pengembangan teknologi, maka akan berhubungan dengan proses produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan akan modal kerja. Selanjutnya ada kebijakan perusahaan, yaitu kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan juga akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja. Di sini ada kerugian manajemen modal kerja yang buruk. Nah, di sini salah satunya kelebihan atas modal kerja yang mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Ada juga menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal secara efisien. Selanjutnya, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Selanjutnya di sini ada kebaikan dalam manajemen modal kerja. Di sini ada melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Ada juga merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan dalam jangka pendek. Nilai kecepatan perputaran modal terjadi dalam arti yang menyeluruh. Membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Memberikan pedoman yang baik sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Baik. Di sini ada rumus dari perhitungan perputaran modal kerja. Salah satunya current asset turnover sama dengan net sales dibagi current asset atau net sales average current asset. Nah, di bawah ini ada average current asset sama dengan current asset permulaan ditambah current asset tahun dibagi 2. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, di sini soalnya dari neraca dan laporan laba rugi toko Gaya dalam jutaan rupiah. Diketahui pada tahun 2008 kasnya ini 375. Pada tahun 2009 naik jadi 425. Piutangnya pada tahun 2008 di sini 765, pada tahun 2009 835. Persediaannya di sini 2008 itu 1.100 dan 2009 itu 1.300. Hasil penjualannya total 36.000. Nah, ditanya di sini kemudian kita dapat menghitung tingkat perputaran masing-masing elemen modal kerja. Oke, di sini ditanya kita untuk menghitung perputaran masing-masing dari elemen modal kerja pada tahun 2008 dan 2009. Yang pertama perputaran kas. Di sini rumusnya net sales. Net sales itu hasil dari penjualan 36.000. Terus average dibagi average current asset itu hasil dari kas. Jadi 36.000 dibagi 400. 400 dapat dari mana? 400 itu dapat dari 425 pada tahun 2009 ditambah 375 pada 2008. Seperti rumus yang sebelumnya dibagi 2. Jadi 425 ditambah 375 dibagi 2. Hasilnya 400. Jadi 36.000 dibagi 400 sama dengan 90 kali. Jadi perputaran kasnya itu totalnya 90 kali. Selanjutnya kita akan menghitung perputaran piutang. Di sini rumusnya net sales dibagi average receivable. Jadi sama dengan
Net sales itu penjualan hasil 36.000 dibagi 800. Nah, 800 dapat dari mana? 800 dapat dari 835 ditambah 765 dibagi 2. Hasilnya 800. Jadi 36.000 dibagi 800 hasilnya 45 kali. Jadi perputaran piutang itu 45 kali. Selanjutnya kita akan menghitung perputaran persediaan. Nah, rumusnya di sini net sales dibagi average inventory. Jadi 36.000 dibagi 1.200. 1.200 hasil dari mana? Hasil dari 1.300 dikurang 1.100. Jadi 36.000 dibagi 1.200 hasilnya 30 kali. Jadi perputaran persediaan hasilnya 30 kali. Baik, jadi kesimpulan yang kita ambil dari pembahasan tadi adalah bahwa pengelolaan yang efektif terhadap aset dan kewajiban jangka pendek sangat penting untuk memastikan likuiditas perusahaan guna mendukung kelancaran operasi dan meningkatkan profitabilitas. Berikut daftar pustaka yang telah beberapa referensi yang sudah saya cantumkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi manajemen modal kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.